Ya, katakanlah, eee, gambarannya orang yang lemah, ya, orang yang mungkin, ya, tidak seperti yang kita harapkan, ya, tapi dia hadir di sana. Kita harus menolongnya. Artinya ada yang bisa menopangnya supaya dia bisa bertumbuh. Jangan yang lemah menjadi tambah lemah, atau istilahnya sudah jatuh ditimpa tangga lagi, ya. Jangan sudah jatuh kita injak lagi, jangan begitu. Tapi kita bantu. Nah, jadi pertumbuhan itu adalah, saling adanya, dari anggota-anggota itu. Sehingga komunitas itu bisa bertumbuh dengan segar, sampai dia berdaun dengan lebat, dan pada waktunya dia akan menjadi, berbuah dan menghasilkan buah yang manis. Nah, itu mungkin gambaran. Jadi tadi pertanyaan daripada, narasumber kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita ikut, eee, menjadi organik yang bisa bertumbuh di sana, menumbuhkan, atau mungkin kita katakanlah dalam tanaman itu, eee, pasti ada, apa namanya itu, ulat yang bisa merusak, atau mungkin penyakit gitu ya. Saya pikir kita tidak termasuk menjadi seorang ulat atau penyakit di sana, tapi yang bisa membangun, yang menutrisi kita untuk bisa, menghasilkan buah. Mungkin itu gambaran daripada, apa namanya, bukan mungkin ya, memang demikianlah gambaran daripada komunitas di tengah-tengah jemaat. Apalagi di era pandemi ini, kita tidak kita, semuanya, eee, apa namanya, terbatas dalam segala komunitas kita. Tapi puji Tuhan melalui virtual atau pertemuan kita dalam, Zoom meeting ini, pelayanan kita tidak terhambat. Itu artinya bagaimana kita bisa bertumbuh walaupun melalui daring ini, kita semakin mengenal Kristus di dalam, teknologi ini. Artinya kita tidak lalap di dalam kemajuan teknologi tanpa kita mengisi rohani kita, gitu. Jadi inilah yang perlu kita boleh diskusikan. Bagaimana kita sebagai naposo remaja yang dibangun dalam komunitas organik gitu ya, yang, katakanlah yang bertumbuh satu dengan yang lain, yang ini membutuhkan yang lain ya. Jadi kita saling membutuhkan di tengah-tengah perkembangan, rohani kita. Jadi gereja adalah tempat kita untuk bersama-sama bertumbuh kepada satu kesatuan. Itulah, tubuh Kristus. Itu mungkin tambahan, kalaupun, mungkin kurang jelas, nanti Yosef bisa menambahkan lagi. Tapi yang saya lihat dari perkembangan, dari tema kita ini, kita diharapkan remaja Naposo boleh berkembang ya, bertumbuh dalam rohani, dalam gereja ya, dalam memaknai, apa keterpanggilan kita sebagai remaja dan pemuda. Jadi moto kita adalah, marsirupan, marsitangyangan, dan apa satu lagi? Marsihaposan ya. Marsihaposan, marsirupan, marsitangyangan, dan marsihaposan. Itu adalah, moto NHKBP ya, atau pemuda HKBP untuk bisa bertumbuh, sebagai pribadi yang sudah dibentuk dalam Kristus ya. Marsihaposan, itu artinya saling, percaya ya, saling percaya. Jadi jangan kita menjadi tikus, di tengah-tengah beras yang ada itu ya. Jangan kita menjadi hama di tengah-tengah pertumbuhan padi ya. Jangan kita menjadi penyakit bagi orang lain, tapi kita saling, percaya. Kalau kita bermain dengan teman kita, malah kita harus jaga mereka, barang-barangnya atau nama baiknya dan lain sebagainya. Kemudian marsiurupan itu ya. Konteks kita jelas harus marsiurupan sebagai makhluk sosial bermasyarakat. Kita harus saling membantu semampu kita. Karena Paulus juga dalam Galatia 6 ayat 2 ya, saling tolong menolong.
sebagai bukti kita memenuhi hukum Kristus. Ya, kemudian masih tangyangan, sebab kita tahu bahwa doa menjadi kekuatan bagi orang percaya untuk meneruskan pelayanannya, untuk meneruskan kehidupannya. Sebab doa itu adalah menjadi cara kita untuk mengetuk pintu hati Allah, memberkati kita, menolong kita, bahkan mengarahkan kita kepada cita-cita kita atau kebaikan yang harus kita miliki. Demikian tambahan dari saya. Diserahkan kepada Riana untuk memimpin dalam diskusi. Oke, teman-teman, kita telah mendengar tambahan dari Amang Pendeta. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, mic-nya boleh diaktifkan. Riana boleh saya. diketik di komentar. Oh iya, Bang Herbert. Ini kan, Bang, akhir-akhir ini kan saya tonton di TV, televisi katanya gara-gara lobster. Lobster ini pengaruh sama organisasi. Lobster pengaruh sama organisasi. Pada organisasi yang masa-masa yang inilah. Satu. Yang kedua, karena ekonomi kan pun belum stabil kali, belum agak pelonggaran lah yang kita inginkan. Yang ketiga, mudah-mudahan nanti ekonomi ini mulai lancar. Itu aja. Dari saya tambahkan sedikit aja, Riana. Jadi simpulan pertanyaan yang dapat saya simpulkan dari pertanyaan Bang Herbert, pengaruh komunitas dengan ekonomi ya Bang? Ya, ekonomi sama lobster itu yang di TV itu. Kan itu kan setiap hari kan ada disiarkan di Kompas, ada disiarkan Metro TV, ada di mana, pasti pun ada. Itu aja, saya tambahkan sedikit. Untuk Bang Yosef, kami persilakan menjawab pertanyaan dari Bang Herbert. Senyum. Ya, terima kasih Bang Herbert. Mungkin kalau tadi kan sempat aku bahas bahwa ekonomi dunia kan saat ini melemah dan memang kondisi komunitas saat ini memang sangat lesu karena mobilitas kita yang sangat minim dan juga ekonomi kita semakin melemah. Tetapi kita kan sebagai manusia juga dikaruniakan yang namanya kreativitas. Bahkan teknologi ini pun merupakan kreativitas dari manusia. Nah, sebagai komunitas kita memiliki berbagai anggota yang punya keunikan, punya talenta khusus. Mungkin dalam daring ini bisa berbagai komunitas bisa saling berkreasi, dan memang nggak bisa kita pungkiri bahwa banyak komunitas yang mulai berkreasi dalam daring. Entah itu pemusik, entah itu seniman, pelukis, entah itu entah itu seorang guru, entah itu seorang dosen pun, dan mulai banyak yang menggunakan daring untuk berkreativitas, untuk melaksanakan tugas berdasarkan perannya. Dan memang saat ini anggota-anggota komunitas tersebut yang memang kita butuhkan, bahwa kreativitas dari anggota komunitas yang dibutuhkan, sehingga kita bisa terlepas dari namanya situasi yang mandek, situasi yang kita cuman diam nggak bisa berbuat apa-apa. Memang itu yang dibutuhkan, kreativitas. Makanya sebuah komunitas itu nggak bisa diam seluruh anggotanya. Kalau ada satu anggotanya yang diam, tidak melaksanakan perannya, maka komunitas itu perlahan-lahan akan mulai berkuranglah dampaknya, perannya. Dan mungkin aku perlu sampaikan bahwa komunitas itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah perkumpulan orang-orang dari masyarakat yang memiliki satu keinginan, satu talenta khusus yang berguna untuk membangun kondisi kesejahteraan, kondisi ekonomi manusia. Jadi kalau coba kita bayangkan, kalau peran dari komunitas itu berkurang, maka
kesejahteraan di masyarakat pun juga kan semakin berkurang. Dan memang saat ini dibutuhkan komunitas yang bisa berkreasi, komunitas yang bisa membangkitkan perekonomian. Seperti itu. Dan kalau mungkin lobster, mungkin kalau aku menanggapi ya, lobster ini karena ada, kalau berdasarkan berita, karena bibit lobster ini kan, maaf ya agak keluar sedikit, bibit lobster ini kan ini istilahnya ini sangat rentan dan memang sulit untuk didapatkan. Lobster ini pun juga sulit untuk didapatkan. Dan kebetulan Indonesia merupakan salah satu pemasok. Jadi kenapa masalah lobster saat ini? Karena ada dari pemerintah ingin melakukan ekspor bibit lobster dan memang itu kan berbahaya juga kepada perekonomian kita. Seperti itu. Jadi keputusan-keputusan dari keputusan dari pemimpin komunitas juga mempengaruhi komunitas. Mungkin kalau aku berkaitan dengan lobster itu, Bang, ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Saya tambahkan lagi, Bang. Gini, Bang. Kan musisi Indonesia kan karena direkam berapa minggu itu, Bang. Di-share di YouTube biar redalah pandemi ini supaya cepat berlalu. Kayak mana itu apanya itu, Bang? Kayak mana ya? Yang dimasuk dia itu, Bang. Kita bilang, Bang. Kita buat, Bang. Kan ada rekaman apa itu YouTube musiknya itu. Rekamannya. Masuknya itu kayak mana itu, Bang? Bagus itu, Bang. Nggak ada lagi yang bisa dikomentari. Oh, itu aja. Itu yang saya tambahkan sedikit. Nah. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya tentang komunitas. Dan memang aku tambahin dikit ya. Karena komunitas organik ini komunitas yang memang yang hubungannya sangat erat. Jadi kalau ada satu perundungan, tadi seperti yang dikatakan oleh Amang Lubis tadi, kalau ada satu daun atau satu batang yang bermasalah, pasti dari pohon tersebut akan menumbuhkan atau berusaha untuk memulihkan batang tersebut. Dan memang ini kita dalam kondisi, dan kita sebagai pemuda, kalau kita mengalami kesulitan, perundungan, atau kita sedang sedih, sedang galau, mungkin kita boleh berbagi pengalaman, dan memang inilah fungsi komunitas untuk merangkul semuanya. Kalau memang kita memiliki keresahan hati, mungkin bisa disampaikan kepada yang lain. Saya memiliki keresahan hati, tolong didoakan. Saya bisa menyampaikan pendapat bahwa saat ini saya sedang bingung. Saya sedang bingung akan masalah ini, dan kita bisa sampaikan. Dan itu memang fungsi komunitas. Jadi fungsi komunitas ini yang paling utama itu adalah merangkul semua anggotanya supaya bisa tetap hidup. Itu aja. Oke, terima kasih Bang untuk jawabannya. Kepada Kak Cynthia, Kakak ingin bertanya, kami persilakan. Oke, terima kasih, Dek. Shalom buat semua. Shalom. Ini Bang, saya ingin bertanya mungkin ada penambahan sedikit dari Abang. Untuk menjadi satu tubuh di dalam Kristus di suatu persekutuan Kristen atau suatu komunitas. Bagaimana agar kita mampu menciptakan kebersamaan yang sejati di dalam persekutuan pemuda Kristen, agar kita juga bisa saling peduli dalam suatu komunitas Kristen, supaya satu sama lain itu saling, ya istilahnya udah Abang bilang merangkul. Mungkin ada tambahan sedikit lagi Bang dari selain merangkul itu Bang. Itu ya sih. Iya, terima kasih Cynthia. Dan ini berkaitan dengan situasi atau kondisi di mana komunitas yang memang mulai mengalami semangatnya mulai menurun dan memang udah mulai banyak masalah.
Dan dari pertanyaan Cynthia memang menarik, bagaimana caranya, bagaimana praktiknya, bagaimana kita melakukannya untuk memang merangkul orang-orang yang memang seluruh anggota yang yang pokoknya seluruh anggota lah, aku juga nggak bisa bilang seluruh anggota, dan bagaimana membuat seluruh anggota ini memang bisa berperan berdasarkan perannya masing-masing. Kalau kita bisa tadi baca, ada Paulus menyisipkan mengimplisitkan atau secara nggak langsung bilang bahwa di antara seluruh anggota ini diperlukan ada perhatian, rasa perhatian pertama. Dan kedua, diperlukan ada pengertian. Dan yang terakhir, kerendah hatian. Perhatian, pengertian, dan kerendah hatian. Kenapa tiga hal ini penting dalam komunitas menurut Paulus? Karena berdasarkan ini pengalaman dari jemaat Korintus, ketiga hal ini hilang dari jemaat Korintus, sehingga ada beberapa anggota jemaat yang mulai lesu, mulai angkat kaki dari komunitas tersebut. Ada juga jemaat yang semakin berapi-api untuk bertengkar satu sama lain. Pertama, perhatian. Terkadang kita jarang perhatian terhadap sesama anggota. Terkadang kita jarang perhatian terhadap bagaimana perkembangan dari komunitas pemuda kita dan remaja. Terkadang kita melihat bahwa PA lancar, kegiatan lancar, kita menganggap bahwa semuanya itu udah lancar. Komunitas kita bertumbuh dengan baik. Kita jarang memperhatikan secara mendalam bagaimana kondisi komunitas kita. Kita juga jarang memperhatikan hubungan kita antar sesama. Entah ada kawan kita yang sakit hati dengan kita, entah ada kawan kita yang merasakan masalah sehingga dia mulai mundur, itu jarang diperhatikan. Memang perhatian ini membutuhkan tenaga yang banyak, tetapi juga perhatian ini jarang dilakukan oleh banyak anggota dalam komunitas, sehingga banyak komunitas yang mulai meredup atau mulai kurang menunjukkan perannya. Yang kedua berbicara soal namanya pengertian. Nah, pengertian, kadang dalam komunitas ini banyak anggota yang kurang pengertian dalam arti peran dia tidak bisa berperan lebih singkatnya, dia tidak melakukan perannya, dan dia menganggap bahwa peran orang lain itu mencakup perannya. Jadi misalnya nih, itu kan tugas ketua, itu kan tugas sekretaris, kami cuma anggota, seperti itu singkatnya. Kami nggak bisa melakukan apa-apa. Memang di situ ada rasa kurang pengertian, bahwa kita tahu bahwa seluruh anggota komunitas itu memiliki peran berdasarkan bakat, berdasarkan talentanya masing-masing. Dan kalau kita pengertian, kita pasti melakukan peran kita masing-masing, tanpa kita harus memperhatikan, tugasnya ini. Begitu. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, kerendah hatian. Dan terkadang memang yang paling vital menurut saya ini masalah dalam komunitas adalah masalah kerendah hatian. Kadang banyak anggota yang yang melakukan kesombongan. Kesombongannya seperti apa? Kita pasti sering mendapat kritik ketika kita berpartisipasi sebagai pengurus dalam satu komunitas. Kita pasti sering mendapat kritik yang begitu keras dari anggota komunitas. Tapi kalau kita mengajaknya untuk berpartisipasi, ketika kita mengajaknya untuk berperan dalam melaksanakan kritikannya tersebut, dia tidak bisa melakukan pekerjaan tersebut. Dan mungkin saya nggak tahu lah itu pernah kita hadapi atau tidak. Saya juga pernah menghadapinya, bahwa kritikan-kritikan
begitu keras, tapi ketika diajak untuk berperan memang sulit. Dan kadang ada juga yang ada juga yang rendah diri, bukan rendah hati tetapi rendah diri. Aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak sempat, aku banyak pekerjaan, aku begini begono. Dan ini memang masalah-masalah yang berkaitan dengan gairah dalam komunitas. Dan aku mau menambahkan satu lagi, sebenarnya dalam komunitas ini perlu kita bangkitkan namanya spirit atau semangat. Semangat apa? Kalau membangkitkan semangat dalam komunitas ini, kita perlu mengetahui tujuan dari komunitas ini dan mengapa kita mengikuti komunitas tersebut. Kita tahu bahwa tujuan dari komunitas sebagai Naposo adalah tadi yang disebutkan oleh Amang Lubis tadi, mungkin sebuah tujuan dari Naposo, dan juga tujuan yang pasti adalah kita ini tubuh Kristus yang dibangun oleh Kristus. Kita hadir untuk membawa kesejahteraan bagi lingkungan kita, bagi gereja. Kita hadir untuk membawa kabar baik kepada orang-orang. Perlu kreasi dari kita untuk membuat hal itu terjadi. Dan tujuan kenapa kita ada di situ kita perlu pahami. Dan sering mungkin ketika aku pernah mengikuti ibadah Naposo, ada pertanyaan, kenapa kalian mengikuti Naposo Bulung? Pertanyaan itu. Ada beberapa yang karena panggilan, karena ini, karena itu. Dan aku terkejut, bersemangat sekali. Tapi ketika aku melihat saat ini, kenapa partisipasi itu tidak ada saat ini? Mungkin kita perlu sadar bahwa jangan kita hanya bilang aku merasa terpanggil, aku memiliki bakat di bidang ini, tapi kita tidak melakukannya. Dan ini memang yang meresahkan. Jadi kita perlu spirit, kita perlu semangat, kita perlu jelas dalam tujuan kita dalam berkomunitas. Apakah kita mau menjadi benalu atau kita mau menjadi aktor yang memiliki peran yang aktif dalam komunitas tersebut. Mungkin itu sih dari aku, Cynthia. Mungkin maaf ya agak terbata-bata karena agak sulit membahasakannya dalam pikiran juga. Aku sulit membahasakan bahasa yang ingin sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Ingin sedikit naik lagi, Bang, soal yang jawaban Abang juga. Ini yang tadi kan kita harus merangkulnya dengan cara mungkin kita sendirinya harus memberikan perhatian, pengertian, dan kerendahan hatian lah. Jadi misalnya dari ketiga hal ini, Bang, mereka cuek gitu, ya sepele aja. Bagaimana caranya mereka supaya ya mau terus menyadari lah gitu, Bang, istilahnya. Kan karena kadang kan mereka hanya sepele, cuman hari itu aja mereka memberi hatinya, terus besok-besoknya enggak gitu, Bang. Itu sih, Bang. Terima kasih, Bang. Iya. Terima kasih, Cynthia. Jadi kalau aku berpendapat, kalau kita sebagai anggota dalam komunitas, kalau kita melihat ada anggota komunitas kita memang lesu, nggak bersemangat, sepele, atau yang memang menunjukkan kemunduran partisipasi dalam komunitas, kita patut menegur, kita patut bertanya, kita patut mengajaknya. Walaupun memang seringkali tindakan yang kita lakukan ini kita lakukan seringkali dan kita merasa bosan, tapi kita sebagai anggota komunitas kita harus memang melakukannya. Walau berapa kali pun, walau banyak kali, walau sampai 1 juta kali pun kita harus melaksanakannya sampai memang ada kesadaran dalam diri anggota tersebut. Karena kita juga nggak bisa memaksa, tetapi kan tindakan yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah persuasif. Kita meyakinkan, kita mengajak, kita menegur, kita bertanya kenapa dia begitu. Nggak ada tindakan lain, nggak ada kita paksa. Kamu harus ikut, lakukan tugasmu. Bukan seperti itu. Jadi itu aja sih yang bisa aku tambahkan. Oke, terima kasih, Bang. Kami kembalikan ke Riana. Iya. Oke, Amang ingin menambahkan.
Iya, memang sudah banyak yang dipaparkan oleh Joseph tentang pertanyaan Cynthia. Karena itu mungkin sebuah pergumulan dari seorang yang mungkin pernah pengurus dalam satu organisasi. Kita tahu bahwa Cynthia salah satu pengurus kita yang sudah baru-baru ini sudah terlepas dari kepengurusan lama. Sekarang sudah ada yang baru yang sudah dilantik hari Minggu. Selamat untuk mereka ya. Tapi yang jelas memang dalam organisasi itu memiliki banyak karakter anggota-anggotanya, ya, memiliki sifat dan lain sebagainya. Atau mungkin dalam organisasi itu semua anggota itu ada banyak motivasi, ya. Katakanlah mungkin pada era 80-an ada banyak perantau ke kota masuk ke persekutuan pemuda gereja itu tujuannya sebenarnya bukan untuk membangun iman, tapi mencari jodoh. Mencari siapa yang bisa menjadi teman hidupnya ya. Di satu sisi sih unik ya. Tapi yang jelas gereja itu kan tubuh Kristus. Ya, walau mungkin berbagai latar belakang manusianya ada di sana, sekaligus dalam persekutuan itu berbagai motivasi. Ya, boleh-boleh saja terjadi dirangkul tapi tidak tidak mau berkarya, ingin dielek-elek gitu ya, ingin bagaimana ya seperti yang katakan oleh Joseph tadi ya, ada yang juga merasa ya hebat ya, sombong, mengkritiknya luar biasa, tapi ketika diajak bergabung tidak mau gitu ya. Ya demikianlah yang disebut dengan organisasi itu. Tidak semua organik itu bisa. Nah, disinilah peran kita masing-masing. Pertama memang Paulus mau menekankan tentang pengenalan kita akan tubuh itu yang kepalanya adalah Kristus. Artinya semua orang dalam tubuh itu harus mengenal kepala, harus memahami siapa kepala. Gitu. Nah, gereja kan kepalanya Yesus Kristus. Nah, di samping itu kita pahami Yesus itu bukan hanya sekedar kepala, tapi dia adalah Tuhan. Nah, disinilah keterpanggilan kita sebagai remaja pemuda untuk melibatkan diri di dalam tubuh Kristus yang sudah mengenal Tuhan. Gitu ya. Jadi orang-orang yang masuk organisasi itu adalah orang-orang yang sudah terpanggil dalam Kristus. Yang seperti yang dikatakan oleh Joseph tadi, siapakah kita di situ? Apakah menjadi benalu atau mungkin sebagai seorang yang harus dielek-elek atau apa? Saya pikir kita harus bersama di sini. Komunitas itu bertumbuh bersama, gitu. Walaupun mungkin dari setiap person berbeda latar belakang sosialnya ya, berbeda latar belakang ekonomi, berbeda latar belakang pendidikan. Tapi yang jelas dalam tubuh Kristus kita harus dibangun untuk memiliki visi dan misi yang sama, yaitu mengenal Kristus dalam iman, dalam pertumbuhan rohani. Sekaligus misinya harus disebarkan, yaitu yang tadi misi Napos Bulung adalah bagaimana supaya dia menjadi bunga di gereja yang harum, yang harus dilihat dengan cantik, yang indah, yang segar, gitu ya. Dengan ditopang oleh 3 motto itu, yakni marsiurupan, marsihaposan, dan marsitangiangan. Nah, jadi kalau ada orang yang mungkin ya katakanlah sudah mengalami seperti benar ya kita doakanlah supaya dia jangan menjadi benalu ya. Kita melihat orang yang sudah jatuh ya kita topang dia, beri semangat, karena mungkin saja dia ya baru diputus pacar ya jadi semangatnya berkurang gitu ya, atau mungkin nilainya anjlok gitu ya. Jadi ya macam-macam lah terjadi. Jadi komunitasnya semakin berkurang ya, semangatnya menjadi berkurang. Nah, jadi walaupun masa-masa pandemi sekarang sebenarnya bagi orang yang sudah mengenal Kristus
ya tidak ada alasan untuk tidak mau bergabung. Ya, sebenarnya disinilah letak daripada setiap kesungguhan kita. Ya, Bunda Teresa, mungkin kita pernah membaca karya-karyanya ya, seorang Mother Teresa yang memiliki banyak segudang pengalaman di Kalkuta di India bersama dengan orang-orang miskin, bersama dengan orang-orang yang dimarginalkan dan banyak lagi. Dia pernah berkata gitu dalam kata-kata bijaknya, tidak selalu kita melakukan hal-hal yang besar, tapi kita bisa melakukan banyak melakukan hal-hal yang kecil dengan didasari dengan cinta kasih, gitu ya. Artinya ketika kita memasuki suatu organisasi atau komunitas, mungkin kita tidak bisa melakukan banyak hal yang besar, tapi hal yang kecil pun kita bisa lakukan dengan didorong oleh rasa cinta dan kasih kepada Tuhan, sebagai respon kita atas kasih Tuhan kepada kita untuk membangun tubuh Kristus dalam komunitas itu. Itu artinya. Jadi jangan pernah beralasan karena pandemi, karena macam-macam lah gitu alasannya. Tapi orang yang sudah mengenal Kristus, dia harus terpanggil untuk melakukan perannya apapun itu. Sebenarnya sebagai pemuda kita banyak karya, ya. Mungkin seperti si Joshua ya, dia tahu IT ya, seperti si Boy dia tahu musik, seperti siapa lagi di antara kita banyak talenta. Jadi di Korintus juga begitu, ada banyak rupa-rupa karunia di sana. Kalau kita baca ayat 1 ya, pasal 12 ayat 1 sampai ayat 11. Di sana ada banyak rupa-rupa. Ya, ada rupa mengajar, ada karunia pendoa syafaat, ada karunia bisa bernubuat, ya, ada karunia. Katakanlah sekarang karunia-karunia itu banyak di antara kita. Ada bisa dia seorang pendoa syafaat, atau dia seorang MC, atau dia seorang Joseph sudah mengatakan di antara kita banyak yang memiliki talenta. Nah, inilah mau dikembangkan kepada komunitas supaya terus bertumbuh. Kalaupun ada yang dikatakan oleh Cynthia sudah dirangkul, ada yang ya itulah yang kita harus pertanyakan motivasinya apa sih memasuki satu komunitas. Dipertanyakan gitu. Tapi kalau memang dia motivasinya untuk bertumbuh bersama di dalam Kristus, dalam Tuhan, saya pikir tidak ada kata untuk tidak berbuat, harus bersama-sama. Nah, pertumbuhan gereja mula-mula juga demikian. Mereka semua berbuat, semua apa yang bisa mereka kerjakan. Nah, demikian juga seperti yang dikatakan oleh Mother Teresa tadi ya. Tidak selalu kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Tapi kita bisa melakukan banyak hal-hal yang kecil. Tapi harus didasari dengan cinta dan kasih. Ya, itu mungkin bisa menjadi penyemangat bagi kita dalam situasi ini. Untuk kita terus melakukan peran kita sebagai seorang remaja pemuda di tengah-tengah gereja. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih, kembalikan kepada Riana. Baik, terima kasih Amang atas tambahannya. Di sini juga ada pertanyaan dari Kak Paulina. Saya bacakan. Shalom, perkenalkan nama saya Paulina SK. Saya ingin bertanya mengenai komunitas organik yang apabila satu merasa jatuh atau sakit, maka semua tubuh merasa sakit. Yang saya tanyakan, apabila seorang pindah ke agama lain, contohnya Islam, apakah itu suatu kejatuhan besar, sedangkan dia sendiri tidak mengenal dengan firman Allah secara dalam? Mungkin kita bisa diskusikan bareng dengan teman-teman dan Amang yang ada di sini. Berikut itu pertanyaan dari Kak Paulina. Ya, terima kasih Kak Paulina SK. Pertanyaannya agak sedikit rumit ya. Karena berkaitan karena
berkaitan dengan perpindahan agama dan juga komunitas. Jadi yang bisa sebenarnya dari konsep ketika satu anggota tubuh memang merasa sakit atau menderita, perasaan penderitaan itu juga akan dialami oleh seluruh anggota tubuh. Begitulah kata Paulus. Jadi memang kalau kita dalam komunitas yang organik ini, semuanya satu perasaan. Bahagia, ada yang sukses kita bahagia, ada yang sedih, kita juga turut merasa sedih. Tetapi ketika kita perlu pahami juga bahwa memang pergumulan iman ini bukan pergumulan yang begitu gampang bagi kita manusia. Kita juga selalu bergumul tentang iman kita kepada Tuhan. Dan jikalau ada yang memang berpindah agama dari Kristen menjadi Islam, itu pasti karena kesadaran, seperti yang kakak bilang tadi, karena memang dia tidak bisa beriman kepada Allah karena kesadaran dia. Memang kalau kita bayangkan memang itu sebuah kesalahan kita, karena di situ kita belum bisa hadir dalam diri dia, kita belum bisa menghadirkan damai sejahtera Allah bagi dia, sehingga dia bisa mengenal Tuhan begitu baik sehingga dia tidak melakukan perpindahan agama. Tetapi kita harus sadari juga bahwa seperti yang Amang bisa dikatakan, kita jangan mau mengelek-elek kalau ada anggota yang memang merasa harus dielek-elek, jangan mau dilakukan. Dan memang dalam konsep ini kita memang merasa bersalah, tetapi rasa bersalah itu pun karena peran kita kurang hadir dalam hidup dia, karena peran kita kurang hadir dalam bagaimana cara spiritual dia terhadap Tuhan. Dan memang kalaupun memang kita nggak bisa salahkan semuanya pada diri kita, karena gimana ya, proses pengenalan itu pun harus juga bersumber dari diri. Kalau dia memang ingin mengenal Tuhan lebih dalam, dia pasti akan mencari Tuhan. Dan kalau memang dia kurang tertarik dan dia merasa tidak beriman, itu memang keputusan dari dia sendiri. Jadi memang memang kita juga merasakan penderitaan, tapi penderitaan tersebut kita bisa salahkan, kita yang salah, seluruh anggota salah. Enggak. Itu udah keputusan dia, itu dari dalam dirinya sendiri. Dan kita sebagai komunitas menjadi sebuah pelajaran bahwa kalau ada teman kita yang merasa bahwa Allah sepertinya mulai menjauh dari dia karena permasalahan, kalau ada anggota komunitas yang merasa bahwa dirinya mengalami masalah, kita perlu hadir, kita perlu mengamati seluruh anggota komunitas. Karena itulah memang konsep dari komunitas, kebersamaan. Kita perlu perhatian kepada seluruh anggota komunitas. Jadi itulah pelajaran yang memang bisa kita lakukan ketika memang menghadapi masalah seperti ini. Mungkin itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan. Mungkin ada lagi yang mau berdiskusi dengan tema ini, dengan bahasan ini. Dipersilahkan. Untuk Kak Paulina, bagaimana Kak? Apakah ingin ada lagi yang disampaikan atau didiskusikan? Sudah Kak, terima kasih jawabannya Bang. Oke, baiklah Kak. Untuk teman-teman yang lain. Halo, Riana. Halo, iya Mang. Mau nambahkan sedikit ya. Iya Mang. Ya, terima kasih Riana. Jadi topik kita malam ini memang sangat menarik sebenarnya ya. Bagaimana hubungan kita selaku makhluk sosial, tentunya yang tidak mau dan tidak ingin sendiri. Ketika ada orang sendiri, kita langsung bertanya, kenapa aku sendirian di situ? Kan kira-kira gitu. Nah, ada hubungan yang mau dijelaskan di topik malam ini, hubungan horizontal dan vertikal. Hubungan kita, persekutuan kita secara vertikal ke Kristus, kemudian hubungan kita secara horizontal
ke sesama. Ada keresahan, ada kegalauan, perpecahan di Korintus, tadi sudah dijelaskan sama Pendeta Lubis sama emang calon pendeta kita Yosef, ada perpecahan di sana, kami yang lebih pintar, kami yang lebih kaya, kami yang lebih sukses, kami golongan Apolos, kami golongan Kristus, kami golongan Paulus, seperti itu. Ada perpecahan di tengah-tengah persekutuan jemaat Korintus. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi perpecahan? Kenapa di kelompok-kelompok, di pengumuman-pengumuman, di para orang persekutuan ada terjadi perpecahan? Tentunya kita harus ingat, terutama kita yang Batak ya, memang sangat senang bersosial. Ketika mahasiswa ada ikatan mahasiswa dari Simalungun, dari Toba, dari Karo, dari Dairi, Chinese dan sebagainya. Tentunya setelah berkeluarga ada pengumuman marga, ada STM lingkungan juga, ada gereja, ada yang lain gitu ya. Itu tempat persekutuan gitu ya. Nah, pertanyaan yang menarik dari Cynthia tadi, bagaimana caranya mengajak teman-teman yang dulunya aktif, kalau sekarang agak cuek gitu. Satu hal kita harus ingat, Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, pernah buat satu statement, jangan kamu tanyakan apa yang negara lakukan sama kamu, tapi tanyalah dirimu, apa yang sudah engkau lakukan pada negara. Dan tentunya ketika kita di persekutuan, ketika kita dalam suatu kelompok kecil, di keluarga, di lingkungan, di kampus, di sekolah, di gereja bahkan, seperti komunitas kita remaja pemuda, tentunya satu pertanyaan refleksi, apakah komunitas itu yang penting bagi kita, atau kita yang penting untuk komunitas itu. Jadi di diri kita itu harus tertanam dulu, komunitas itu yang penting dengan kita, atau kita yang penting dengan komunitas. Itu dulu yang harus kita tanamkan. Sehingga Apostol Paulus menyampaikan ke jemaat Filipi, hendaklah kamu sehati sepikir, sejiwa dalam satu tujuan. Nah, kebetulan tema kita malam ini tentang persekutuan, dan itu juga tema besar Koinonia HKBP. Tadi yang Pendeta Ludi sudah jelaskan, Marsi Haposan, Marsi Urupan, kemudian Marsi Tamiana. Ada tema besar Koinonia HKBP, ada 3. Tadi kita 3N, tema besar Koinonia HKBP, ada 3S namanya. Sehati, sepikir, dan seperasaan. Sehati, sepikir, dan seperasaan. Atau saroha, sepikiran, sepakilalaan. Saroha, sepikiran, sepakilalaan. Sehati, sepikir, dan seperasaan. Itu tema besar Koinonia persekutuan HKBP yang mau kita tumbuh kembangkan, tumbuh bersama dalam komunitas itu supaya dapat tujuannya. Apa tujuan komunitas? Tadi emang calon pendeta sudah jelaskan, untuk kesejahteraan. Tujuan semua komunitas itu adalah damai sejahtera. Damai sejahtera di bumi, di kelompok kita, di komunitas kita, dan damai sejahtera juga nantinya di surga. Mungkin itu aja yang bisa menambahkan. Sedikit lagi tentang yang pindah agama. Tentunya di hati kita yang paling dalam ada perasaan terluka ya. Begitu tahu ada artis, ada teman pindah agama, ada perasaan terluka. Kok bisa pindah ya? Tapi yang pasti agama itu masalah keyakinan. Dilewat di komunitas kita bisa saling menguatkan. Intinya jangan pernah lepas dari komunitas, apalagi komunitas persekutuan remaja. Mungkin itu yang barangkali
nanti kita buat topiknya lah itu ya, tentang agama ya. Kenapa bisa seseorang yang mungkin dia sebagai aktif di remaja Naposo, tiba-tiba dia bisa beralih agama. Mungkin suatu saat kita buat tema atau topik itu ya, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, teruskan Riana. Baik teman-teman, adapun yang dapat disimpulkan pada hari ini yaitu dengan tema organik, kita di sini diingatkan kembali untuk bertumbuh, berkembang di dalam melayani, di dalam iman, di dalam panggilan Tuhan. Nah, di sini kita juga diingatkan berkomunikasi, kita harus bisa merangkul, berperhatian, pengertian, kesanan terhadap kita, baik terhadap anggota ataupun pengurus kita di sini juga diingatkan kita harus lebih peka, misalnya kita menjadi jangan hanya dari kepengurusannya aja yang anggotanya, tetapi anggotanya juga harus bisa sama-sama merangkul, sama-sama memberi pengertian, sehingga komunitas itu tumbuh seperti yang dikatakan, tumbuh menjadi komunitas organik. Kemudian paling tepat yang menempuh di mana di sini ataupun yang mulai hilang simbol keberadaannya, mari kita sama-sama belajar. Kemudian ini yang paling penting di komunitas yaitulah marilah kita di sini semangat, dimulailah dari membangun semangat diri. Kita dapat membangun semangat kita diingatkan supaya hati pikiran perasaan sesuai dengan 3S tema 3S dari tema koinannya. Saya kembalikan ke Bang Yosef. Bang Yosef. Oke. Tapi mungkin kayaknya agak sedikit berisik ya. Ya. Mungkin mic barangkali kalau ada yang dari kita yang menghidupkan mic tolong di mute sebentar biar agak berkurang sedikit ya. Baiklah teman-teman, marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, atas karunia-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau sertai kami sehingga kami bisa berkumpul dalam PA online Naposo Wulung dan Remaja HKBP Sidoarjo. Dan pada hari ini kami belajar tentang komunitas yang hidup, komunitas yang organik Bapak. Komunitas yang Engkau dirikan. Engkau memiliki harapan yang penuh terhadap komunitas yang Engkau dirikan Bapak, yaitu gereja, persekutuan yang ada di dalamnya. Berkatilah hati kami sebagai anggota dari gereja, dari anggota persekutuan. Pakailah kami terus Bapak untuk berkarya, untuk berkreasi bagi tubuh-Mu ya Allah. Dan juga sadarkan kami ya Allah ketika kami tidak melaksanakan peran kami sebagai anggota. Terkadang kami sering kali lupa, terkadang kami sering kali malas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anggota. Kami merasa capek akibat aktivitas kami sehari-hari, kami merasa jenuh karena persoalan yang begitu banyak kami hadapi. Ajari kami terus Bapak, bimbing kami terus Bapak di dalam komunitas yang Engkau dirikan, sehingga kami bisa semakin bertumbuh, sehingga kami bisa menghasilkan buah yang manis untuk kemuliaan nama-Mu.
Juga berkatilah gerejamu Bapa, agar gerejamu bertumbuh Bapa seperti yang Engkau ingini. Berkatilah seluruh anggota yang ada di dalamnya, agar tetap berkarya, tetap beriman, dan menghasilkan buah yang manis terhadap-Mu. Berkatilah hubungan di antara para anggota Bapa, berkatilah hubungan di antara jemaat-Mu. Jikalau ada di antara kami yang merasa sakit hati satu sama lain, berselisih, bertengkar, berikanlah kami kedamaian Bapa. Tegurlah kami dan ajarilah kami untuk berdamai Bapa dengan sesama kami. Jikalau ada di antara kami yang merasa sedih, merasa susah, merasa galau akibat banyak persoalan yang kami hadapi, sertai kami selalu Bapa. Pakailah orang-orang, pakailah anggota-anggota yang Kau percayai untuk menolong kami Bapa. Sebab kami tidak mampu berjalan sendiri, sebab kami tidak mampu menghadapi masalah itu sendiri Bapa. Kami memohon kepadamu ya Allah, pakailah kami selalu, janganlah Engkau mencabut kami dari komunitas kami Bapa. Pakailah kami selalu untuk berkarya bagi nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat keluarga kami, dimanapun mereka berada, sertai mereka selalu Bapa. Kami adalah orang yang berdosa di hadapan-Mu, ampunilah kami akan segala dosa kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, kita lanjut ibadah PA kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 sampai 2. Dua ratus 249. 249. Serikat persaudaraan. Nyanyikan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga Bapa dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Doa syafaat yang dipimpin oleh Vanita Barat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, pada hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan baik. Ya Tuhan, Engkau masih mengumpulkan kami di dalam ibadah PA online ini ya Bapa. Ya Bapa, kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu, kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, berkatilah dia, berikan dia kesehatan, kepintaran, serta umur yang panjang ya Bapa. Ya Bapak, kami juga mau berdoa buat kakak dan abang kelas kami yang sedang melaksanakan ujian akhir semester ya Bapak. Kau berkati mereka ya Bapak dalam menjawab soal-soal mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa menjawab soal mereka dengan baik ya Bapak, dan supaya mereka bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya Bapak. Ya Bapak, kami juga mau berdoa, besok di gereja kami akan ada acara
kegiatan angkat sidi ya Bapak. Engkau berkati kegiatan ya Bapak dari awal, pertengahan hingga akhir supaya berjalan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang, berikan mereka murah rezeki, berikan mereka ketabahan dalam menghadapi situasi ini ya Bapak. Ya Bapak, kami juga mau berdoa buat situasi yang saat ini ya Bapak, pandemi COVID-19 ini ya Bapak, Engkau berkati, kiranya cepat-cepat Engkau pulihkan ya Bapak, kiranya cepat-cepat Engkau berikan obat ya Bapak. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang telah Engkau panggil duluan ya Bapak, karena situasi COVID ini ya Bapak. Engkau berkati keluarga mereka supaya mereka bisa tabah ya Bapak. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang kena COVID-19 ya Bapak, Engkau berkati supaya mereka bisa tabah dalam menghadapi isolasi mereka ya Bapak. Ya Bapak, kami juga mau berdoa buat negara kami, negara Indonesia. Engkau berkati negara ini ya Bapak, supaya menjadi negara yang maju dan berkembang ya Bapak. Ya Bapak, banyak dosa yang kami perbuat, ampunkanlah segala dosa kami, terhalang berkat dari-Mu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Amin. Untuk ampunilah jikalau tak semena dan aku terkesan, pikiran dan tuturku bercelah, ampunilah. Yosef. Teman, untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom. Halo. Boleh. Halo.